Dan pemirsa, aturan bepergian dalam negeri di masa libur Natal dan Tahun Baru berlaku mulai hari Jumat ini hingga 2 Januari 2022 mendatang. Survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub sekitar 7% atau 11 juta orang di seluruh Indonesia akan melakukan perjalanan. Kita segera bergabung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati. Selamat siang Bu Adita, salam sehat selalu Bu. Selamat siang Mbak Lady, salam sehat juga. Baik, Bu Adita, ini berdasarkan survei Kemenhub, ada 2,8 juta orang dari Jabodetabek yang akan melakukan perjalanan pada saat libur Natal dan juga Tahun Baru. Lantas bagaimana aturan untuk perjalanan darat, Bu? Ya, aturan perjalanan darat pada dasarnya sama saja dengan syarat perjalanan untuk moda transportasi yang lain. Jadi tetap juga harus menyiapkan vaksinasi yang sudah lengkap ya. Kemudian ditambah juga tes screening setidaknya antigen yang berlaku 1 kali 24 jam serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Memang untuk pengecekannya di transportasi darat ini agak berbeda ya. Kalau kemudian menggunakan transportasi bis umum yang berangkat dari terminal, tentu pengecekannya akan dilakukan di terminal. Namun demikian untuk kendaraan yang lain, apalagi kendaraan pribadi, ini memang nantinya akan dilakukan dengan mekanisme random testing. Ya, jadi dites atau dicek itu secara acak yang nanti Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan kepolisian dan juga pemerintah daerah setempat akan melakukan di beberapa posko. Kalau sebelumnya Mbak Lady di Nataru tahun lalu poskonya posko penyekatan ya, dan kemudian kalau tidak memenuhi syarat harus dikembali atau diputar balik. Untuk tahun ini kami memberlakukan lebih kepada pos pelayanan. Di samping tentunya juga pos pengamanan. Kalau kepolisian ya pos pengamanan dan juga ada pos pelayanan. Sehingga nanti apabila ada penumpang yang belum memenuhi syarat, termasuk belum vaksin yang kedua atau juga belum tes antigen, itu nanti bisa dilayani di posko-posko tersebut untuk kemudian nantinya bisa meneruskan perjalanan. Baik. Begitu Mbak kira-kira kalau untuk darat. Baik, nah Bu Adita, ini tidak hanya perjalanan darat, nampaknya warga juga memadati stasiun dan juga bandara saat libur Natal dan juga Tahun Baru. Lantas apa antisipasi terjadinya lonjakan penumpang, Bu? Ya, lonjakan penumpang memang kita sudah prediksi dan ini juga dari hasil survei yang tadi sudah disebutkan memang akan ada kenaikan jumlah penumpang, artinya mobilitas masyarakat memang akan meningkat. Kami sudah mempelajari hal ini dan sudah mendiskusikannya bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk juga dengan Satgas dan juga Kementerian Kesehatan. Dari 3 bulan terakhir kita melakukan beberapa relaksasi di sektor-sektor tertentu dan kemudian aktivitas masyarakat sudah mulai meningkat. Sebenarnya kalau kita bicara peningkatan penumpang transportasi umum, Mbak Lady, itu sudah sejak 3 bulan yang lalu dan trennya terus meningkat, apalagi penerbangan ya atau transportasi udara. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa ternyata angka penularan itu masih tetap terus bisa dikendalikan. Jadi setiap hari kita selalu ikuti pengumuman dari pemerintah, angka yang terpapar, kemudian bed occupancy ratio dan sebagainya. Sampai hari ini, sampai detik ini masih bisa kita kendalikan dan angkanya relatif kecil. Dari situ kemudian kita melihat bahwa untuk peningkatan jumlah penumpang ini kita tidak akan terapkan berbagai macam pelarangan atau bahkan kemudian kalau di darat diputar balik. Itu tidak, Mbak. Meskipun kita juga tetap meminta masyarakat menahan mobilitas atau mempertimbangkan betul kalau mau melakukan perjalanan. Nah, ketika memang terjadi peningkatan itu, yang kita tekankan kepada masyarakat, dan ini sebenarnya juga sudah disosialisasikan sejak setahun yang lalu ya, mengenai bagaimana mencegah pandemi ini, adalah dengan protokol kesehatan. Kita sudah punya vaksinasi yang aksesnya yang diperoleh cukup luas oleh masyarakat, angkanya sudah lebih dari 70% secara nasional. Lalu yang juga bisa menjadi perisai itu adalah protokol kesehatan, setidaknya masker. Nah ini yang untuk tahun ini Mbak Lady yang menjadi penekanan kami, peningkatan disiplinan terhadap penerapan protokol kesehatan. Dan petugas di lapangan itu juga kita tekankan bahwa mohon selain syarat perjalanan adalah juga protokolnya selalu diawasi, diingatkan, dan diminta masyarakat untuk mematuhi hal tersebut. Begitu. Baik, kemudian Bu, ini terkait dengan perjalanan luar negeri. Kita lihat bahwa memang animonya cukup tinggi, ada 4.000 warga kurang lebih yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun di saat yang bersamaan kita tahu bahwa angka kasus Omikron ini masih bertambah setiap harinya. Nah, apakah akan ada perubahan Bu terkait kebijakan masa karantina?
Ya, masa karantina ini tentu akan dibahas lintas sektoral dan nantinya akan ditetapkan oleh uh, dari Satgas Penanganan COVID-19 ya. Dan sampai hari ini kami tetap mengikuti ketentuan mengenai karantina 10 hari untuk pelaku perjalanan internasional yang tidak melalui negara-negara yang ditetapkan sebagai negara yang dilarang masuk ya. Jadi WNI dari beberapa negara termasuk kemarin yang terakhir Inggris, Norwegia dan Denmark itu masih boleh masuk ke Indonesia tetapi karantina 14 hari. Sementara kalau di luar daerah tersebut, WNA maupun WNI itu boleh masuk dengan karantina 10 hari. Sampai saat ini belum ada perubahan, Mbak, tapi tentu kami akan memantau situasi yang berkembang ya. Kita akan melihat situasinya nanti ke depan. Sampai hari ini informasi yang dirilis oleh Satgas dan Kementerian Kesehatan ada 8 orang yang terpapar varian Omikron. Nah, sambil kita lihat nanti kalau memang ternyata ada kecenderungan meningkat, tentu pemerintah akan mengkaji lagi apakah karantina ini perlu ditambah atau disesuaikan lagi. Baik, kalau begitu. Terima kasih Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan atas waktunya bersama dengan seputar iNews yang RCTI. Sehat selalu Bu, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.